Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab fi bayani kathrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Malam ini kita memasuki hadis yang ke-132 atau hadis yang ke-16 pada bab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. As-sadisa asyar, hadis yang ke-16 pada bab banyaknya jalan menuju kebaikan. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat al-bardain, maka dia masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan penjelasan, al-bardani as-subhu wal-asru. Yang dimaksud dengan al-bardan atau al-bardain adalah salat subuh dan asar. Al-bardain atau al-bardan secara bahasa ini bentuk musanna, kata benda yang menunjukkan dua benda. Mufradnya adalah al-bardu. Al-bardu itu artinya dingin atau sejuk. Selanjutnya kita lihat penjelasan beberapa kosakata dalam hadis ini. Shallal bardain, barang siapa yang salat al-bardain, ay salat as-subhi wal asri, yaitu salat subuh dan salat asar. Wa summiya bidzalika li'annahuma yusallayani fi bardayin nahari wa huma tarafahu hina yatibul hawa'u wa tadhhabu shiddatul harri. Jadi yang dimaksud dengan al-bardain yaitu salat subuh dan asar. Dinamakan demikian karena subuh dan asar ini dilakukan di waktu penghujung siang atau dua penghujung siang. Subuh adalah awal siang dan asar adalah akhir dari siang hari yang panas. Yaitu hina yatibul hawa, ketika udara sudah relatif baik, tidak terlalu panas. Wa tadhhabu shiddatul harri, dan panas siang hari itu sudah hilang atau mereda. Disebut dengan al-bardain. Faedah hadis ini, fadlul muhafazati ala salatil fajri. Hadis ini menunjukkan salah satu keutamaan salat fajar atau salat subuh, dan bagaimana kita diperintahkan untuk menjaganya. Mengapa? Li'annaha takunu 'inda ladzatin naum. Karena salat subuh itu biasanya waktunya adalah waktu sedang enak-enaknya tidur. Ladzatun naum, sedang orang menikmati tidur. Yang kedua adalah salat asar. Keutamaan menjaga salat asar. Wa salatil asri. Mengapa? Li'annaha takunu 'inda lishtighali bitatimmati a'malin nahar. Karena kebanyakan orang
itu di saat atau di waktu asar ini sedang sibuk menyelesaikan atau menuntaskan pekerjaannya di siang hari. Kalau orang Jakarta bilang nanggung, ya, waktu nanggung menyelesaikan pekerjaan. Nah, biasanya dengan alasan nanggung ini orang menunda-nunda waktu sholat. Nanti sajalah, tanggung. Akhirnya bisa menyebabkan waktu sholat menjadi terbengkalai, ya, sholat asar menjadi terbengkalai, di akhir waktunya baru dilaksanakan, bahkan bisa jadi kelupaan atau tidak melaksanakannya. Na'udzubillah min dzalik. Fal muhafidhu ala ghairihima min babi aula, atau fal muhafadhatu ala ghairihima min babi aula. Karena menjaga sholat subuh dan sholat asar ini amat sangat penting padahal waktunya demikian sulit, maka sholat-sholat yang lain yang relatif lebih mudah tentu saja lebih harus diperhatikan. Karena yang punya tingkat kesulitan tinggi saja kita dianjurkan untuk menjaganya, apalagi yang relatif mudah. Dapat juga dikatakan bahwa orang yang terbiasa melakukan atau menjaga sholat subuh dan sholat asar ini, insya Allah biasanya dia juga menjaga sholat-sholat yang lain. Kemudian waqad fussirat as-salatul wusta bi salatil asri. Disebutkan bahwasanya salat wusta ini juga ditafsirkan dengan salat asar. Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat 5 waktu, wassalatil wusta, dan juga khususnya salat wusta. Sebagian ulama tafsir menafsirkan salat wusta dengan salat asar. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya, hadis ke-133, masih pada bab yang sama, atau as-sabi'a asyara, hadis ke-17 pada bab ini. Anhu, darinya, maksudnya adalah dari Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Al-Imam An-Nawawi pada hadis-hadis ini memulai dengan menyantumkan hadis yang diriwayatkan di level sahabat oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Sebelumnya di awal bab ini beliau menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari, lalu kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan yang sekarang kita bahas adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. As-sabi'a asyar, hadis yang ke-17, anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Jika seorang hamba Allah sedang sakit, maridha, au safara, atau sedang safar, dalam keadaan musafir, maka kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia tetap dicatat atau tetap dicatat untuknya pahala seperti amal yang dia lakukan saat sedang muqim, sedang tidak musafir, dan sedang sehat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya adalah bahwa amal-amal yang biasa dia lakukan saat sedang sehat, kemudian saat dia sakit dia tidak bisa melakukannya dan tetap ingin melakukannya namun tidak bisa, maka dia tetap mendapatkan pahala amal tersebut. Begitu juga kalau dia terbiasa melakukan suatu amal saat sedang mukim, tidak bepergian jauh, tidak musafir, tapi kemudian saat musafir dia tidak bisa melakukannya padahal ingin melakukannya,
maka dia tetap mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan mufradat al-hadis ini, kosakata hadis ini, au safara, seorang hamba yang sakit atau safar. Yang dimaksud dengan safar di sini dijelaskan dalam kitab Dalilul Falihin oleh Ibnu Allan, ai fi ghairi ma'siyatin, bukan safar maksiat, minimal safar yang mubah, safar untuk melakukan sesuatu yang mubah atau untuk menunaikan kewajiban. Tapi kalau safar untuk melakukan kemaksiatan tentu saja tidak masuk di dalam keutamaan hadis ini, tidak berlaku baginya. Kemudian juga kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu, dicatat untuknya seperti apa yang biasa dia lakukan saat sedang sehat atau tidak safar. Maksudnya adalah ai minan nawafili, yaitu amal-amal yang sunnah maksudnya. Bukan amal-amal yang wajib. Kalau amal-amal yang wajib yang harus dilakukan dalam keadaan mukim atau safar, ya harus dilakukan. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini, seorang yang sedang sakit, dia tidak bisa melakukan amal yang sunnah yang biasa dia lakukan saat sedang sehat, tapi sebetulnya dia ingin melakukannya, namun berat atau tidak mampu, maka dia tetap mendapatkan pahala itu. Misalnya, orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Ya, tentu saja sholat berjamaah di masjid bukan fardu ain menurut jumhur ulama. Maka ketika seseorang yang terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid, dia sedang sakit sehingga tidak bisa ke masjid, tapi dia tetap menginginkan ke masjid sebetulnya, maka dia tetap mendapatkan pahala berjamaah meskipun dia sholat di rumah. Kemudian juga syaratnya adalah idza nawaha, tetap ada keinginan melakukannya. Yang kedua, wa kana mu'tadan laha, syaratnya juga harus memang dia terbiasa melakukan itu. Faedah hadis ini, anna man kana yaqumu bi'amali birrin wa khairin, ada kesalahan ketik sedikit, mohon maaf, harusnya birrin wa khairin. أن من كان يقوم بعمل بر وخير في الأحوال العادية ثم قصر على القيام به لعذر طارئ كسفر أو مرض فإنه يكتب له مثل ذلك العمل ويثاب عليه كما لو كان يفعله. Bahwasanya siapa yang terbiasa melakukan satu amal kebaikan yang sifatnya sunnah fil ahwalil adiyah, dalam situasi normal, thumma qassara 'alal qiyami bihi, lalu ada satu kondisi di mana dia tidak bisa melakukannya atau berat melakukannya, sehingga ada unsur taksir di situ, kurang sempurna seperti yang biasa dilakukan, li'udhrin tari'in, karena ada uzur menyebabkan dia tidak bisa melakukannya. Kasafarin au marad, seperti safar atau sakit, fa innahu yuktabu lahu mithlu dzakal amal wa yuthabu alaihi kama law kana yaf'aluhu, maka tetap dicatat untuknya seperti dia beramal melakukannya. Dicatat pahala baginya seperti dia melakukannya. Nah, ini adalah semata-mata rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian di sini dijelaskan wa hadza idza kana al-'amalu ghaira wajibin. Ini berlaku, syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, syarat dan ketentuannya adalah bahwa amal tersebut bukan amal yang wajib. Fa in kana wajiban la yusqituhu al-'udhru. Karena kalau amal yang wajib, uzur karena sakit atau safar itu tidak gugur biasanya. Ya, paling ada keringanan sedikit, tapi tidak gugur sama sekali.
Fala budda minal qiyami bihi. Oleh karena itu yang wajib ini tetap harus dilaksanakan meskipun dalam keadaan sakit atau safar. Wa ya'samu in tarakahu, dan berdosa kalau dia meninggalkannya, tidak menunaikannya. Selanjutnya kita lanjutkan, kita masuki hadis yang ke-134. Ats-tsamina asyar atau hadis ke-18. An Jabirin radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Abu Musa, sekarang dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sama dengan nilai sedekah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan wa rawahu Muslimun min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat di level sahabat oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Jadi kalau Imam Bukhari meriwayatkannya dari sahabat Jabir, sedangkan Imam Muslim meriwayatkannya dengan sanadnya, nah di level sahabat itu yang meriwayatkan adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Penjelasan terkait dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi. Beliau mengatakan di periwayatan hadis ini, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa rawahu Muslimun min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kemudian juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah. Penulis Dalilul Falihin, kitab Dalilul Falihin li turuqi Riyadhis Shalihin, yaitu Ibnu Allan rahimahullahu taala, menjelaskan fala yuqalu fihi muttafaqun alaih. Al-Imam An-Nawawi tidak menyebutkan di situ dengan muttafaqun alaih. Mengapa? Padahal kan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kenapa beliau tidak mengatakan singkat saja muttafaqun alaih? Tapi mengapa beliau mengatakan rawahul Bukhari lalu wa rawahu Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu? Nah, disinilah kemudian para ulama hadis memberikan penjelasan lebih detail tentang makna muttafaqun alaih. Jadi ternyata muttafaqun alaih itu bukan sekedar, maknanya adalah bukan sekedar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak. Ibnu Allan mengatakan di sini fala yuqalu fihi muttafaqun alaih. Kenapa tidak disebut muttafaqun alaih? Li'anna syaikhaini lam yattafiqa ala sanadihi wa in ittafaqa ala ma'nahu wa mabnahu. Karena syaikhain, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, tidak bersepakat, artinya tidak sama sanad yang mereka berdua miliki tentang hadis ini. Tidak sama. Meskipun matan atau redaksi dan makna hadisnya sama, ya, hadis Bukhari dengan hadis Muslim, tetapi rantai perawinya berbeda. Nah, baru boleh atau baru disebut muttafaqun alaih jika minimal ada kesamaan perawi di level sahabat. Meskipun mungkin di bawah level sahabat ada perbedaan, nggak jadi masalah. Boleh disebut muttafaqun alaih. Tetapi kalau sanadnya berbeda sampai di level sahabat juga tidak sama, maka dia tidak disebut muttafaqun alaih. Seperti hadis ini. Hadis ini di level sahabat, rantai perawi Imam Bukhari itu sampai kepada Jabir. Sedangkan oleh Imam Muslim, rantai perawinya dari beliau sampai ke Rasul itu melalui sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Oleh karena itu beliau tidak menyebutkan muttafaqun alaih,
tapi beliau menyebut, Al-Imam An-Nawawi menyebut rawahul Bukhari, ya, dari riwayat Jabir maksudnya. Kemudian warawahu Muslim. Nah, di sini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari riwayat sahabat Rasul Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Nah, ini penjelasan terkait dengan mustalah hadis. Ilmu tentang ini disebut dengan ilmu mustalah hadis. Penjelasan lebih rinci, lebih detail tentang apa makna muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bissawab. Faedah hadis ini, anna kullama yaf'aluhu al-mu'minu min a'malil birri wal khairi lahu thawabun wa ajrun ka thawabis sadaqati wa ajriha. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang mukmin berupa amal-amal kebaikan dengan tenaga, dengan selain harta, maka dia memiliki pahala di sisi Allah sama seperti pahala sedekah. Pahala sedekah dengan harta. Terakhir kita masuk ke hadis yang ke-135. Ini agak relatif panjang dibanding 3 hadis sebelumnya. Yaitu hadis ke-19. At-tasi'a asyara anhu, darinya, yaitu dari Jabir. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali pasti apa yang dimakan baik oleh orang atau oleh binatang dari pohon yang dia tanam itu lahu sadaqah, bernilai sadaqah baginya, bagi yang menanam ini. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri, ya, diambil tanpa izin darinya yang menanam atau yang memiliki pohon ini, lahu sadaqah, juga bernilai sadaqah baginya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Kemudian disebutkan secara umum, dan tidak ada siapapun yang mengurangi apa yang dia tanam itu illa kana lahu sadaqah. Semua itu bernilai sedekah bagi yang menanam tadi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan riwayat lain. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain dari Jabir disebutkan, fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, lalu dari tanaman yang dia tanam itu dimakan oleh orang atau dabbah, binatang, wala tayrun, atau dimakan oleh burung, bangsa burung, ya. Illa kana lahu sadaqah, kecuali pastilah itu semua bernilai sedekah baginya sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain juga dari Jabir, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabbatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam pohon ghars, ini gharsan maksudnya adalah pohon yang ada batangnya, ya. Biasanya pohon-pohon besar yang punya akar dan batang yang kokoh. Wala yazra'u zar'an, dan tidaklah dia bercocok tanam, menanam sesuatu pohon yang tidak berbatang atau yang batangnya tidak keras. Ini disebut dengan zar'. Fayakula minhu insan, lalu dari yang dia tanam itu dimakan oleh orang, wala dabbah, atau oleh binatang, wala syai', atau oleh apapun, mungkin kena
aliran sungai sehingga berkurang dan seterusnya, illa kanat lahu sadaqah, maka semua itu di sisi Allah bernilai sadaqah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan warawayahu jami'an. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim juga meriwayatkannya min riwayati Anas, dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini di samping diriwayatkan oleh Jabir, juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian beliau di akhir menambahkan penjelasan qauluhu, sabda Rasul yarza'uhu, yang dimaksud dengan yarza'uhu ay yanqusuhu. Makna yarza'u yanqus, mengurangi. Jadi tidak ada yang mengurangi tanaman yang dia tanam kecuali dinilai sebagai sedekah. Penjelasan dari beberapa kata di dalam hadis ini, yang pertama yaghrisu, kata yaghrisu dari kata gharasa yaghrisu gharsan. Al-gharsu lil asjar. Jadi kalau kata al-ghars dalam bahasa Arab itu biasanya digunakan untuk asjar, pohon yang berbatang, ya, yang batangnya keras. Waz-zar'u li ghairiha minan nabat, sedangkan az-zar' itu untuk pohon yang tidak berbatang atau jenis tumbuhan yang lain. Jadi kalau asjar itu pohon yang berbatang, nabat itu lebih umum, baik yang berbatang maupun yang tidak berbatang disebut nabat. Kemudian juga di dalam hadis itu ila yaumil qiyamah, bahwa pahala sedekah atau nilai sedekah itu tetap dia peroleh oleh yang menanam ini sampai hari kiamat. Maksudnya wa inin taqalal milku ila ghairihi, meskipun bisa jadi tanaman itu atau tanah tempat tanaman itu berada berpindah kepemilikan, tidak lagi punya dia tapi berpindah ke orang lain, maka dia tetap memperoleh pahala sedekah menanam itu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Allam dalam kitab Dalilul Falihin. Faedah hadis ini yang pertama, al-hathu 'alal gharsi waz-zira'ati. Hadis ini memberikan dorongan kepada kita, motivasi kepada kita untuk menanam pohon atau menanam padi atau menanam apapun yang bermanfaat bagi makhluk hidup, apalagi manusia. Wa bayanu fadliha, menjelaskan hadis ini tentang keutamaan menanam itu, ya, luar biasa. Wa annaha minal a'mali allati la yanqati'u fiha ats-tsawabu bimauti fa'iliha. Ini ada kekeliruan, kesalahan huruf, bimauti, ya, dengan tak bukan dengan ba, ya. Jadi bahwa menanam itu termasuk amal yang tidak akan terputus pahalanya meskipun yang bersangkutan telah meninggal. Luar biasa ajaran Islam. Kita lihat sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadikan agama ini sebagai agama peradaban yang sangat tinggi peradabannya, menganjurkan kita untuk menebar kebaikan dengan berbagai cara, salah satunya juga dengan menanam pohon. Tentu saja manfaatnya sangat besar. Kalau pohon yang berbuah atau hasilnya bisa dikonsumsi, jelas manfaatnya. Bahkan tanaman yang tidak berbuah pun manfaatnya juga besar, bisa untuk berteduh, bisa menghasilkan oksigen, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup yang menghirup oksigen dari pohon yang kita tanam, kita mendapatkan nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sa'yu fi tahsilin naf'i li makhluqatillahi ta'ala wa taysiri umurihim wa qada'i hawaijihim. Hadis ini merupakan satu hadis yang mengajak kita untuk berusaha dengan apapun yang kita bisa untuk selalu memberi manfaat bagi seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia. Wa taysiri umurihim, dan memudahkan urusan mereka. Wa qada'i hawaijihim, dan memenuhi keperluan mereka, hajat mereka. Pohon yang kita tanam atau pertanian yang kita lakukan itu ketika bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang dan sebanyak mungkin makhluk, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita
berkontribusi di dalam memenuhi hajat mereka. Bahkan yang dicuri sekalipun, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tentu saja pencurian tetap haram, yang bersangkutan tetap berdosa karena mencuri. Tetapi yang dicuri ketika dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, yusabul muslimu ala ma suriqa min malihi aw ma ghusiba minhu. Seorang muslim itu tetap diberi pahala atas barang atau miliknya yang dicuri atau dirampas. Kalau pencurian itu sembunyi-sembunyi, kalau ghasab itu ya terang-terangan. Mungkin dengan paksaan atau dengan kekuatan. Nah, tentu saja ini yang menjadi korban mendapatkan pahala, tapi dengan syarat idza sabara, ketika dia bersabar. Artinya tidak melampiaskan kekesalannya karena dicuri atau diambil barangnya itu dengan ekspresi yang melampaui batas, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna sabar. Kemudian juga wahtasaba dzalika 'indallahi ta'ala, dan mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berharap di balik musibah pencurian yang dia alami atau kehilangan yang dia alami, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Maka ini namanya ihtisab, mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini dia lakukan, betul-betul Allah berikan thawab, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 buah hadis yang bisa kita baca dan kita bahas pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan, sekaligus undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.